Tanya-tanya, nanti tahun depan itu ada apa ya? Iya toh? Betul enggak? Saudara kepengen tahu enggak? Hah? Hah? Pengen tahu toh? Bahkan kadang kerap kali asal ketemu hamba Tuhan, ya toh? Mesti tanya, bagaimana ya Pak tahun depan? Ya toh? Nah, kita harus belajar benar-benar saudara. Belajar apa? Belajar mengerti akan Tuhan kita. Kalau saudara dan saya mau tahu tahun depan, untungmu apa? Ayo. Hah? Nah, istri saya bilang, siap-siap. Loh, yang disiapkan itu apa? Ayo. Kita mau tahun depan ada apa, ya lah? Nah, kita diberitahu. Umpamanya tahun depan nanti bakal ada kerusuhan. Nah, ya dah? Akan ada kerusuhan. Terus yang kamu siapkan apa? Ayo. Ngerti enggak? Kita kerap kali justru mendapatkan firman daripada Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau lakukan tahun depan atau masa depan kita. Kita kerap kali tidak punya iman. Tetapi justru langkah yang kita ambil itu adalah dengan pikiran kita, bukan berjalan dengan Tuhan. Maka dari itu saudara, kerap kali kita ini jadi orang Kristen setelah kita baca firman Tuhan, ya toh, iman kita ini ternyata tidak tambah kuat, tapi tambah lemah. Karena apa? Bingung. Maka dari itu saudara, kenapa kita bingung? Karena kita menanggapi firman Tuhan berdasarkan kepikiran kita. Lalu kita cari jalan keluarnya dengan pikiran kita. Nah, maka dari itu coba kita belajar. Kita belajar dari permulaannya saja. Saudara dan saya pada waktu percaya kepada Tuhan, banyak ngerti firman Tuhan apa enggak? Enggak dah? Lalu yang kamu ngerti apa? Cuma percaya Yesus. Nah, lalu masalahmu akan diberikan jalan keluar, betul enggak? Nah, kamu sudah punya masalah, kemudian datang kepada Yesus, hanya dengan percaya Yesus, masalahmu nanti ada jalan keluar, betul enggak? Dengan tidak mengerti banyak firman. Tapi percaya. Nah, lalu kamu jalani dan ternyata saudara mendapatkan jalan keluar. Tapi setelah saudara mendapatkan firman Tuhan, saudara ini sebetulnya tambah beriman atau tambah hilang imannya. Contohnya gini. Ada anak muda. Lalu berdoa minta judu. Nah, saking kepingin nih terus ya toh. Akhirnya ketemu hamba Tuhan dinubuatin. Tuhan sudah menyediakan jodoh bagimu. Ya. Nanti kayak gini dilihat, dikasih kriterianya. Tinggi, gini. Nah, orang yang terima firman itu, pikirannya, hatinya dipengaruhi oleh firman itu atau oleh Tuhan yang memberi firman. Hah? Dipengaruhi oleh firman. Lalu ciri-ciri orang itu masuk mengikat enggak? Lalu kalau nanti ada orang pemuda, nanti kalau gini dicocok-cocokin enggak? Hah? Lah, itu sebetulnya dia beriman kepada yang memberi firman atau beriman kepada yang difirmankan.
Hah? Nah, lalu yang difirmankan itu, yang diimani, yang enak-enak enggak? Hah? Lalu itu imannya kepada siapa? Ayo, pada Tuhan atau kepada dirimu sendiri? Ngerti saudara? Sehingga akhirnya apa yang dinubuatkan itu tidak jadi-jadi. Karena apa? Berubah arah. Akhirnya kecewa. Makanya Tuhan itu kerap kali tidak ngasih tahu saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Kalau dikasih tahu malah repot. Kalau engkau diberitahu, setan tahu bahwa engkau diberitahu, kau akan diganggu supaya firman Tuhan itu tidak terjadi. Nah, kedua, pikiranmu dan kamu akan hidup, lingkunganmu berputar-putar di situ, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Biarpun ada keributan sekalipun, tapi kan Tuhan tidak mengatakan kamu nanti masuk di situ. Enggak tahu. Umpamanya Tuhan mengatakan tahun depan ada keributan, tapi kan Tuhan tidak ngomong bahwa kamu nanti bakal masuk di situ. Enggak tahu. Tapi kalau kamu dengar ada keributan, kamu sudah siap-siap toh? Siap-siap untuk lepas dari masalah keributan toh? Berarti kamu ngimani bahwa kamu masuk dalam keributan toh? Ngerti tidak? Ini yang menyebabkan orang Kristen itu imannya selalu kandas di tengah jalan. Lalu hidup dalam ketakutan. Padahal Tuhan sudah mengatakan, saudara dan saya itu cuma tinggal percaya. Sejak saudara dan saya menjadi orang Kristen, Alkitab sudah mengatakan hidupmu, langkah-langkahmu ditetapkan oleh Tuhan. Lah kalau langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan, kok kenapa sih kok kamu kepengen tahu? Ayo, kenapa kepengen tahu? Mau mendahului Tuhan, mau membela Tuhan. Nah, ini kesalahan orang Kristen. Saudara dan saya itu cuma tinggal percaya aja. Tahun depan ada apa? Terserah. Wong Tuhan sudah berkata, kamu tidak akan dicobai lebih dari kekuatan. Masuk sekalipun ya bisa keluar, betul toh? Wong Tuhan itu jalan. Seandainya masuk harus mati, ya masuk surga, enak toh? Loh, betul enggak? Lah kayak kenapa kok kamu bingung-bingung kalau dikatakan besok, wah tahun depan waduh ada keributan. Terus kamu kok cari jalan sendiri, mau lari kemana? Alkitab berkata apa? Dengan duduk diam dan tinggal percaya terletak kekuatanmu. Loh, kamu ngerti firman toh? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Tapi kenapa enggak dilakuin? Nah, itu masalahnya. Maka dari itu coba kita belajar. Percaya bagaimana sing kok Abraham itu disebut orang bapak beriman. Coba kita baca di dalam Kejadian 12. Supaya saudara dan saya itu belajar kembali, balik. Karena ini tahun depan ini kita sudah bertambah. Tambah umur toh? Hah? Tambah umur, tambah dekat kuburan enggak? Hah? Loh, kalau tambah umur itu tambah dekat kuburan toh? Lah ya. Nah kalau tahu bahwa itu dekat kuburan, lalu apa yang disiapkan? Hanya iman, saudara. Nah, untuk supaya iman saudara dan saya itu kokoh, saudara harus mengenal siapa, bagaimana Tuhannya itu bertindaknya, maunya itu apa. Nah, di dalam Kejadian 12 mulai ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Perhatiin loh saudara, kalau Tuhan di sini berkata berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, itu jangan kamu kira Abraham itu sudah kenal Tuhan. Belum. Abraham itu pada waktu dipanggil, Abraham itu belum kenal Tuhan. Ngerti tidak? Dia orang kafir, penyembah berhala. Bapaknya itu tukang bikin berhala. Jadi Abraham itu belum kenal Tuhan. Tetapi Alkitab di sini berkata,
Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Loh. Dia tidak ngomong toh, kamu pergi lalu mau diapain, enggak toh. Dia cuma ngomongnya, pergi dari keluargamu, dari sanak saudaramu, dari orang tuamu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi sudah dikasih tahu tempatnya Pak belum? Lah ya. Maka dari itu saudara jangan merasa bahwa aku ini kok enggak dengar Tuhan. Loh, kerap kali kamu jadi orang Kristen justru sudah merasa dirimu kenal Tuhan tapi kamu enggak pernah dengar suara Tuhan. No? Karena apa? Karena saudara batasi kalau Tuhan itu berfirman, berbicara, selalu kamu pikir melalui telinga, kayak kita bicara. Bukan. Maka dari itu kenali akan Allahmu. Tuhan mau berbicara dengan saudara dengan cara yang macam-macam. Dan Tuhan itu tidak hanya bicara kepada saudara yang kenal dia. Abraham belum kenal. Orang Majus pada waktu dia mencari Yesus, orang Majus sudah kenal Yesus apa belum? Kenal Allah enggak? Ya dah. Tapi dia bisa bicara sama orang Majus enggak? Nah, melalui apa? Melalui ilmu pengetahuannya dia. Nah, dia pinter perbintangan, Allah bicara melalui bintang. Yang penting orang itu ngerti toh. Nah, coba saudara perhatiin. Di dalam Alkitab orang Majus itu dituntun melalui bintang toh. Dituntun toh. Melalui bintang toh. Bintang itu kan di mana? Langit yang tinggi toh. Kalau jalan ke sana, kok kamu tahu enggak ke arah mana itu? Wong tinggi kayak gitu. Jalan mamanya. Kamu ngikuti. Seandainya kamu di Bandung sama orang yang di Jakarta, bintangnya itu jalan sama ndak arahnya? Hah? Hah? Loh kok enggak tuh ya? Dia tinggi di sini sama di sini sama di sana. Arah dia ke sana sama enggak? Sama. Tapi orang itu bisa ngerti enggak tempat di mana Yesus ada? Enggak bisa ngerti tuh. Oh, dia di langit. Kalau dia berhenti, tuh. Lah, areanya di bawah ini kan sakota sama. Tapi kenapa orang Majus bisa ngerti di tempat itu? Kok itu persis itu Yesus itu? Ngerti? Karena ada kuasa dan roh yang memberitahu saudara dan saya. Hikmat ini tidak bisa dijelaskan dengan akal. Begitu juga Tuhan berfirman kepada Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham, kok Abraham bisa ngerti, bisa percaya kalau itu Allah? Ayo. Wong kenal janda. Ngerti. Nah, terus sekarang itu sama dengan sebetulnya pengalaman saudara. Saya tanya sekarang, bagaimana saudara bisa percaya kalau Yesus, dan kok kamu bisa percaya sama Yesus itu bagaimana caranya? Ayo, saya tanya, pakai akal? Enggak ada? Terus mengalami mujizat? Enggak ada? Kok kamu bisa percaya kalau Yesus itu Tuhan? Ada. Kok kamu bisa percaya itu? Sekarang saya tanya, kamu jawab coba. Bagaimana kok kamu bisa percaya kalau Yesus itu Tuhanmu? Ayo, bagaimana kamu bisa percaya? Ayo. Siapa yang membuat kamu percaya itu siapa? Nah, coba terangkan. Bisa percaya itu. Karena itu kuasa dia, anugerah kepada kami. Sehingga kamu bisa percaya. Dibuat percaya. Lah, kenapa kok Tuhan tidak membuat seluruh dunia percaya? Kan tadi kamu nyanyi itu, tuayan besar akan ada lah ya. Hah?
Lalu kalau kamu dengar tuaian besar akan terjadi, siapa yang nuai? Ayo, tak tanya. Tuhan, yang nuai kamu. Tapi yang menyebabkan orang itu bisa percaya siapa? Tuhan. Makanya banyak orang bilang gini ya, Pak, aku rindu Pak. Bagaimana caranya ya Pak, supaya bapakku bertobat? Ayo, tak tanya. Bagaimana caranya supaya bapakku bertobat, istriku, suami, anakku bertobat? Bagaimana caranya? Yang bisa membuat bertobat siapa? Tuhan. Jadi bagian kamu apa? Cuma minta belas kasihan Tuhan, sehingga hati Tuhan tergerak dan dia membuat orang itu bertobat. Tak bisa saudara dengan cara kamu mau tak injili. Kalau tidak percaya, siapa? Istri atau suami atau anak yang tidak bertobat, injilin. Sampai mulutmu duwer. Bahasa Jawanya. Tidak akan bisa tidak bertobat. Lebih-lebih kalau istrinya bertobat, suaminya belum. Coba injilin. Nanti kan tambah mental. Kenapa? Karena engkau punya prinsip jalan belum mengenal akan caranya Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan itu apa? Kamu lakukan bagianmu, Tuhan melakukan bagiannya. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa menggerakkan hatinya Tuhan? Itu loh. Nah, bagaimana caranya bisa mengambil hatinya Tuhan? Bagaimana? Ayo. Bagaimana bisa mengambil hatinya Tuhan? Hanya ada satu cara. Kalau engkau menyenangkan hatinya Tuhan. Untuk bisa menyenangkan hatinya Tuhan, nurut. Tanpa syarat. Tanpa ngerti. Bahkan nurut. Makanya Abraham dikatakan bapak orang beriman apa? Abraham keluar. Ya keluar. Dia tidak tanya, kemana? Kalau kamu suruh keluar, selalu bilang apa? Pertama kali mesti tanya, kemana? Ya dah? Nah, sebetulnya kalau kamu tanya, kemana? Itu sudah percaya pada? Sudah tidak percaya. Nah, ternyata susah kan jadi orang percaya. Abraham tidak tanya, saudara. Nah, pada waktu Abraham dengar firman bahwa Abraham keluar, nah, dia pasti ditanyai sama bapaknya enggak? Ditanyai sama saudara-saudaranya enggak? Ditanyai sama pegawai-pegawainya enggak? Tanya, kemana? Lalu Abraham jawabnya apa? Udah keluar. Saudara, jawabannya saudara itu harusnya seperti apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham keluar. Ya, jawaban kita kalau tanya mau kemana Pak? Keluar. Kemana? Keluar. Loh, ke arah mana? Ya keluar, ke arah mana aja. Nah, ngerti saudara? Nah, dianggap orang gila enggak? Aneh enggak? Sebab Allah berfirman kepada Abraham, orang lain tahu enggak? Tidak tahu saudara. Kalau dia berkata, Allah berfirman, kata Tuhan. Tuhan yang mana? Kayak apa? Nah, maka dari itu saudara, kalau saudara jadi orang Kristen, saudara tidak ngalami sendiri, tidak bisa. Saudara tidak akan kuat. Karena apa? Tidak masuk akal. Jalan dengan Tuhan itu tidak masuk akal. Makanya saya dulu, waktu di Terusan Ciliwung, kontrakan saya habis. Waktu tetangga saya, dia bilang, Pak dokter mau pindah kemana? Tidak tahu. Jawaban tidak tahu, dikatakan apa? Sombong. Pindah saja tidak boleh diketahui. Aku bilang, bukan sombong, belum tahu. Ya mana ada orang mau pindah kok belum tahu. Saya ngalami saudara. Jadi saya bisa menghayati firman Tuhan tentang hal Abraham. Karena memang belum tahu. Hari ini, malam ini, besok mau pindah kemana? Belum tahu. Memang belum tahu. Wong saya berdoa, Tuhan aku pindah kemana?
besok aku baru mau ngomong. Ya, aku yang ngomong sama sebelah, besok baru tahu. Loh, lah orang bilang, loh, belum tahu kemana? Belum. Oh, tidak mungkin, sombong amat. Nah, sehingga anak saya, Denny itu pada waktu itu, saya ingin barang masih kecil-kecil itu, ditanya, mau kemana? Tidak tahu. Bapakmu belum ngomong. Bapakku ya belum tahu loh. Lebih sinting nggak? Saya sendiri pada waktu itu ya bingung, saudara. Bingungnya gini, loh Tuhan ini engkau ngomong besok. Ya besok ini sudah pagi. Sudah jam 5 pagi. Saya doa sama istri saya. Tuhan ini sudah pagi. Karena engkau ngomong besok pagi aku mau ngomong. Nah berarti kan besok toh. Nah, pagi jam 5 saya sembahyang. Tuhan ini sudah pagi. Mau pindah kemana? Tuhan bilang nanti di gereja baru aku mau ngomong. Loh. Aku bilang Tuhan ke gerejanya itu jam 8 sampai jam 9. Saya. Lah kok lah ya? Nah, ya sudah, saya nurut tok di gereja. Dari jam 8 sampai jam 9 saya bilang kok tak ngomong Tuhan. Loh. Ngomongnya apa? Jam 9 tepat mau pulang. Jadi kalau Tuhan bilang nanti di gereja, nah itu jangan kamu kira permulaan, pertengahan, atau akhir. Loh, bisa permulaan, bisa pertengahan, bisa akhir. Ngerti? Dan itu Tuhan. Karena apa? Karena kita tegang, tidak sabar. Loh, ternyata Tuhan ngomongnya akhir. Persis amin, amin, amin. Baru ngomong. Rumahmu di Jalan Gatot Subroto. Terlalu seneng, lupa tanya nomor. Nah, kalau sudah terlalu seneng lalu kita lupa tanya nomor, itu lalu Tuhan mau tahu. Enggak. Ya diem, karena kamu sudah puji Tuhan. Loh, saya bantai enggak bilang masa, enggak tanya nomor berapa, enggak. Saya bilang puji Tuhan. Loh, cuma terima kasih. Loh. Dia berhenti ngomongin. Aku bilang, terus istri saya bilang, sudah yang, sudah, di mana? Gatot Subroto. Waktu dia tanya, nomor berapa? Iya, nomor berapa. Habis itu terus saya bilang, Tuhan, maaf, nomor berapa? Tidak ngomong. Lalu setelah itu mulai mikir tambahan. Romai siapa? Yang punya siapa? Ayo, kamu dikasih nomor pun rumah siapa? Nah ternyata rumah itu kosong karena mau dijual. Nah seandainya saya kasih tahu nomor, terus saya ke sana, ketemu siapa? Saya tidak ketemu siapa-siapa, wong kosong. Nah ngerti saudara? Lah aku bilang loh Tuhan ini nomor berapa? Milik siapa? Lalu Tuhan bilang jalan aja, persis Abraham. Saya naik skuter itu jalan, saudara. Asal ada perempatan saya bilang, ke kanan, ke kiri. Saya jadi nekat sudah, gila-gilaan saya jadi. Ke kanan, kiri. Tuhan bilang kanan, kanan. Nanti kalau ada tikungan saya bilang, belok dah lo. Terus. Saya mengenal Tuhan dari perkataan demi perkataan, langkah demi langkah. Itu secara nyata. Akhirnya dituntun ke utara, padahal Gatot Subroto di selatan. Saya bilang, Tuhan ini utara, nurut. Ya, nurut. Oh, akhirnya sampai ke Cimbuluit, saya lihat itu jalan buntu. Cimbuluit kan jalannya buntu. Saya bilang, ini jalan buntu Tuhan. Nurut. Ya wis, tapi kita tabrak biar mati lah. Nah, wong sudah tahu jalan buntu kok suruh terus. Nah, tapi demikian sudah terus, memang hampir habis. Tuhan bilang, masuk rumah itu. Nah, memang ada rumah bukaan, masuk. Ya enggak ngomong rumah siapa, enggak. Nah, tapi di situ dituntun lah. Ini loh saudara. Kenapa Tuhan kok berkata kepada Abraham, keluar dari apa? Sanak saudara, orang tua, dan kenapa saudara?
Sebab Allah mau supaya Abraham keluar dari cara berpikir dan hidup kebudayaan biasa di lingkungan keluarganya. Ngerti saudara? Untuk saudara dan saya menjadi orang beriman, itu Tuhan menghendaki saudara lepaskan segala-galanya. Tidak ada yang saudara boleh ikut-ikut. Tapi kerap kali kalau sudah tahu firman, lalu kerap kali bilang apa? Mustinya. Lalu ini turut-turut bantu Tuhan. Sehingga akhirnya rencana Tuhan tidak terjadi karena apa? Saudara dan saya. Contohnya, Tuhan Yesus pada waktu dia berkata kepada Petrus, pada murid-muridnya, siapakah aku? Hanya Petrus yang mengatakan gini, engkau adalah Mesias. Lalu Tuhan berkata, kamu Simon, disebut Petrus karena di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bapakku yang memberitahu kamu. Nah, setelah dipuji gitu, Tuhan Yesus ngomong, sambil jalan ngomong, sebentar lagi anak manusia masuk Yerusalem untuk dianiaya, dihakimi. Langsung Petrus bilang apa? Jangan Tuhan. Ngerti saudara? Mengapa Petrus berkata jangan? Karena Petrus ngerti bahwa Yesus Mesias. Alkitab berkata Mesias itu hidup selama-lamanya. Tapi kalau Allah mengatakan dia hidup selama-lamanya, bukan berarti dia tidak harus mati. Nah, demikian juga kita, saudara. Kerap kali kita itu membayangkan firman Tuhan itu kalau dapat nubuatan, dapat apa-apa tuh menurut pikiran kita. Makanya sudahlah, jangan bayang-bayangin, jangan mikir-mikir. Yang saudara dan saya butuhkan adalah seperti Abraham, langkah demi langkah. Jalani aja. Hadapi. Karena apa? Karena Tuhan sudah berkata, apa? Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan. Apabila jatuh, tidak geletak. Jadi saudara pasti ngalami jatuh. Kenapa? Gara-gara ikut-ikut itu tadi. Nah, makanya Tuhan Yesus pada waktu Petrus berkata, jangan Tuhan. Jawaban Yesus apa? Iblis, engkau jadi batu sandungan buat aku. Nah, Yesus berkata loh, engkau jadi batu sandungan. Minggir. Makanya Yesus tidak jatuh. Ngerti saudara? Maka dari itu yang dibutuhkan saudara dan saya itu apa? Baca Alkitab, minta hikmat Roh Kudus, bagaimana mengerti maunya Tuhan. Hari demi hari kamu melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menetapkan. Nggak usah pusing. Tapi satu perkara yang Tuhan mau, lepaskan engkau dari cara berpikir, cara menanggulangi kebiasaan di dalam masyarakat lingkunganmu dan kebudayaan, caramu bertindak dan cara berpikir. Lepas. Sebab kalau saudara tidak lepas dari ikatan-ikatan itu, saudara tidak akan dapat mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Sebab Tuhan sudah bagiku. Sebab apa yang aku lakukan, aku kerjakan, engkaulah Allah yang melakukan. Jadi saudara dan saya itu tinggal yang dikerjakan apa? Hah? Nurut, percaya saja. Yang dikerjakan saudara itu cuma nurut, percaya, maka semuanya Tuhan yang melakukan. Enak toh? Penak. Makanya saudara dan saya sebetulnya tidak ada takut, khawatir, bimbang, ragu, tidak ada. Segala sesuatu tanya. Tapi hal itu saudara tidak akan dapat kepekaan tanpa berlatih hari demi hari. Ikatan demi ikatan itu dilepaskan. Saya ngalami saudara. Saya dulu orangnya ini mata duitan. Nah, lalu Tuhan memberikan jalan. Loh, meskipun sudah dikasih jalan. Jalannya gini. Kalau kamu terima persembahan, dapat duit, kamu harus sembahyang. Ini milik siapa? Untuk siapa? Nah, untuk melakukan firman Tuhan itu butuh proses.
Nah, prosesnya apa? Pengalaman, mamanya. Kita dilihatkan tidak punya duit. Kalau tidak punya duit, kita kan minta sama Tuhan. Tuhan, tidak ada punya duit. Ya, dah. Lalu Tuhan nyodori. Ada orang memberi persembahan. Nah, kita lihat gitu, lihat dulu atau tidak usah lihat? Ayo. Kepengen lihat dulu atau enak tidak lihat? Enak tidak lihat, saudara. Saya ngalami. Lihat dulu. Tidak punya duit, persembahannya kok banyak. Pada waktu itu tidak punya duit, tidak punya simpenan. Ada persembahan 500.000, gede toh? Waduh kok gede. Nah, habis tahu gede, baru sembahyang. Tuhan, ini milik siapa? Nah, tapi kalau kita sembahyang gitu, hati ini sudah ada rasa kepengen enggak? Nah, kalau ada rasa kepengen, malah Tuhan bilang, salurkan. Nah, waktu Tuhan bilang salurkan. Nah, masih mikir, berapa? Sebab masih punya keinginan, sebagian buat saya. Tuhan bilang, semua. Itu proses, saudara. Akhirnya karena 1, 2 kali, 3 kali, setiap kali saya lihat sudah ada rasa kepengen. Akhirnya saya bilang, saya tidak lihat. Sebab kalau lihat, kepengen, rugi. Pasti buat orang lain. Jadi daripada begitu lebih baik tidak lihat. Nah, sudah, menang. Udah menang ini saudara. Akhirnya menang. Wah, hilang. Seolah-olah. Lalu Tuhan berkata begini. Yusa, kamu ternyata masih mata duitan. Aku bilang, kapan? Di mana? Nah, sementara ini kan tidak pernah. Nah, jadi saya merasanya sudah menang. Ternyata ada orang ngasih duit. Janji gini, Pak, besok pagi saya akan memberikan persembahan buat kamu. Kenapa? Karena aku transaksi, aku dapat untung 1 miliar 100 juta untuk kamu. Waduh, semalam aku tidak bisa tidur. Karena simpanan 1 juta aja tidak punya, ini 100 juta sekaligus. Tidak bisa tidur semalam. Lalu pagi-pagi sembahyang sama istri saya, jam 5, Tuhan ngomongi gini. Yusa, oh ya Tuhan, mengapa tidak bisa tidur? Nah, malu saudara, saya bilang, aduh Tuhan, ternyata aku masih mata duitan. Kalau jumlahnya sedikit, enggak. Tapi kalau gede ternyata masih saudara. Kerap kali kita itu enggak kenal diri kita sendiri. Tuh. Nah itu mesti dikikis saudara. Sebab Tuhan mau supaya kamu ini lepas semuanya. Percaya yang sungguh itu tidak ada ketamaan, tidak ada ikatan, kesenangan. Saya dilepaskan semua dari perkara sampai mobil, sampai rumah, apa saja dilepaskan. Perfect, disiplin, dilepaskan. Tidak bisa. Akhirnya saya bilang, Tuhan aku enggak menang sudah bisa menang saudara. Bagaimana caranya menang? Saya bilang gini, iya, akhirnya duit itu yang saya tidak bisa tidur semalam, besoknya kabur juga, tidak jadi. Tidak jadi kasih duit, 1 sen tidak jadi. Orangnya datang malah gini, Pak, siapa yang salah ini kok tidak jadi? Nah, aku salah, aku mata duitan. Terus kamu sih gara-gara. Iya. Makanya lain kali kalau mengasihkan persembahan jangan kasih tahu, bikin pusing. Nah, lalu saya ngalami lagi saudara, baru Jumat yang lalu. Jumat yang lalu ini loh, saya di Jakarta di hotel, ada seorang datang dari luar kota lagi. Temu, bisa. Saya ini terus terang mau datang sini minta keputusan dari kamu. Minta keputusan apa? Lucu enggak? Mau memberikan persembahan buat kamu 100 juta. Kamu mau terima apa enggak? Ayo jujur. Kalau kamu ditanyai gitu, kamu bilang apa? Puji Tuhan. Ya tak? Lah orang mau ngasih kok bilang, aku datang mau minta keputusan kamu. Kamu mau terima enggak? Loh aku bilang, loh kamu ini mau ngasih duit kok tanya
putusan saya itu kan lucu toh. Lalu dia bilang gini, kalau hamba Tuhan yang lain saya tidak berani tanya. Karena dia pasti jawabnya ya. Ya toh, siapa yang enggak mau? 100 juta cash ya. Tapi kalau kamu saya berani. Kenapa? Karena saya tahu kamu tidak berani terima kalau tidak Tuhan yang ngomong. Nah, saudara tahu. Saya tidak mau terima. Saya bilang. Saya berdoa pada waktu dia ngomong saya berdoa begini. Tuhan, aku tidak mau terima. Jangan lalu gini. Wah kalau tidak mau malah dikasih Pak. Nah, ngawur kamu. Karena enggak, tulus saya bilang. Lalu Tuhan ngomong, tanyakan sama dia, istrimu bagaimana? Saya tanya, istrimu bagaimana? Kamu mau beri. Istriku berkata terserah kamu. Kamu ini kan perusahaan, ya. Kongsi sama siapa? Sama adikku. Adikmu bagaimana? Kamu tanya. Dia berkata, aku nurut saja. Saya berkata, saya tidak mau terima. Mengapa Pak? Kalau Tuhan ngomong sama istrimu, Tuhan ngomong sama adikmu, saya baru mau terima. Tapi baru nanti saya berdoa, ini untuk siapa? Kalau tidak, saya tidak mau terima. Langsung dia telepon istrinya di hotel, di kamar saya itu. Dia bilang, Mah, Pak Yusa belum mau terima karena Tuhan belum ngomong sama kamu. Oh ya sudah toh, tidak usah sekarang. Kita tahu. Saya mengucap syukur. Kenapa? Saya periksa hati saya, lulus. Sudah bebas. Bayangin, itu ternyata kan ujian toh. Ujian saudara. Loh. Kalau baru diomongin gitu itu, oh belum nyata. Ini sudah bawa cek. Ceknya itu 100 juta itu sudah dibawa loh saudara. Dia berkata, oke, terima. Bayangin saudara, tinggal ngantongin. Ngantongin 100 juta loh. Tapi saya bilang tidak. Berarti saudara, hidup dengan Tuhan itu harus saudara nanti mengalami secara nyata bahwa imanmu kepada Tuhan itu tambah lama tambah merosot atau tambah dalam, tergantung daripada apa yang kamu hadapi hari demi hari. Kalau saudara hari demi hari tidak belajar berbicara dengan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, saudara tidak akan tahu. Sebab saudara kerap kali apa? Kalau punya masalah baru sembayangnya banyak. Kalau tidak punya masalah sembayangnya sedikit. Padahal doa saudara tiap-tiap hari itu yang dihitung Tuhan. Kalau kamu berdoa setiap hari seolah-olah tidak ada apa-apa, itu yang dihitung Tuhan. Sebab kalau kamu punya masalah, kamu sembahyang, itu karena kebutuhanmu. Tapi kalau kamu tidak punya masalah, tapi kamu banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena menyatakan bahwa kamu tuh rindu dekat kepada Dia. Apapun kamu katakan kepada Dia, itu yang Tuhan suka. Sehingga nanti kalau kamu ada masalah, kamu menghadap Tuhan, tidak usah banyak ribut, kamu sembahyang banyak. Baru kamu sembahyang ngomong, ini keadaan ini, langsung Tuhan sudah jawab. Kenapa? Karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kamu. Karena kamu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan hatinya tidak bisa diem tanpa menjawab pergumulanmu. Ngerti saudara? Abraham dijanjikan keluar, dia keluar. Setelah sampai di tanah Kanaan, loh, baru Tuhan yang ngomong. Loh, itu caranya Tuhan, lihat, perhatiin. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Loh. Setelah Abraham berjalan keluar sampai ke tanah Kanaan, loh, baru Tuhan berkata, negeri ini loh aku berikan kepada kamu. Jadi tidak usah tanya,
Kalau saudara kan selalu tanya, kemana? Janjinya apa? Lalu Tuhan mengatakan, negeri ini aku berikan kepadamu. Tapi sebelumnya itu kan Tuhan akan berkata, toh, aku akan buat keturunanmu banyak seperti bintang. Lalu atau pasir di tepi laut. Lalu pikiran saudara pikirnya apa? Anaknya banyak. Betul toh? Kenyataannya anaknya berapa? Hah? Yang Tuhan beri. Satu. Ismail itu bikinannya dewek. Ya dah. Ismail itu bikinan sendiri dah. Yang Tuhan beri. Cuma ngerti saudara. Jadi kalau Tuhan berkata itu turunanmu akan seperti bintang di langit. Banyak dah. Bukan berarti terus kamu turunan kamu punya anak itu banyak. Satu. Nanti baru Iska keluar lagi berapa? 2. Dari 2, 12. Nah baru meremen. Ngerti saudara? Cara Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Ini contohnya. Makanya orang Farisi ahli Taurat itu tidak bisa percaya kalau Yesus itu Mesias. Kenapa? Karena Alkitab berkata, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, anak laki-laki yang dinamakan Immanuel. Kenyataannya Maria itu punya tunangan enggak? Hah? Kawin enggak? Hah? Loh. Pada waktu Maria punya anak Yesus, Maria sudah kawin belum? Nah ya kowe. Loh, ibu ini bilang belum. Hah? Ngawur ibu ini. Pada waktu Roh Kudus nemuin dia baru tunangan. Tapi setelah Roh Kudus mengatakan bahwa dia ngandung seorang anak, Yusuf ngawinin Maria. Karena Yusuf sebetulnya mau ninggalkan, tapi malaikat datang memberitahu supaya kamu jangan malu, jangan ngambil Maria. Maria tidak selingkuh, tapi dari Roh Kudus. Dikawin enggak? Nah, pada waktu Yesus dilahirkan, Maria statusnya sudah kawin belum? Sudah. Makanya orang Farisi ahli Taurat tidak percaya kalau Yesus itu Mesias. Karena kenyataannya kawin, tapi tidak bersetubuh. Loh. Lalu yang percaya siapa? Hah? Ayo, makanya saudara itu kalau hidup zamannya Yesus, saudara tidak bisa jadi orang pengikut Yesus. Kenapa? Nah, lihat kenyataannya tidak cocok sama Alkitab kok. Dikatakan anak darah mengandung. Lah kalau zaman itu ada anak darah ngandung, dirajam mati. Karena apa? Berzina. Zaman orang Israel itu kalau ada perempuan ngandung tidak punya gandengan tuh dirajam mati. Lah kalau perempuan ngandung dirajam, lah kapan Yesusnya bisa dilahirin? Makanya dikasih tunangan. Nah, tunangannya mau meninggalkan, diberitahu loh. Itu Roh Kudus loh. Sekarang Yusuf berani ngomong enggak? Oh itu kandungannya Roh Kudus. Berani ngomong enggak? Enggak. Dia diam-diam. Lalu diakui sebagai anak. Nah, ngerti saudara? Jadi firman Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan akal. Dan firman Tuhan tidak bisa dilihat dengan kenyataan daging. Tidak bisa. Maka dari itu kalau saudara dan saya jadi orang Kristen, jangan berjalan dengan pikiran dan jangan berjalan dengan mata jasmani dan telinga rohani yang jasmani. Tapi saudara berjalan dengan iman. Percaya Tuhanmu itu Tuhan luar biasa. Tidak usah takut. Ini Ambon. Di Ambon itu kan ribut-ribut terjadi seperti itu. Saya di Jakarta kemarin dulu ketemu seorang anak Tuhan. Yang dulu pada waktu sebelum kejadian doa nasional
Saya tidur di rumah dia. Dan dia anak Tuhan yang baik. Kaya. Memang kaya. Nah, lalu 3 bulan sebelumnya saudara, Tuhan ngomong, orang Islam sama orang Kristen akan terjadi peperangan, keributan yang luar biasa. Nah, pikir dia di Jakarta atau di seluruh Indonesia. Dia tidak tahu kalau itu bakal terjadi. Apa gitu loh. Jadi didorong begitu rupa, akhirnya pindah. Sekarang di Jakarta. Di Jakarta aja rumah bagus, di Kelapa Gading, di villa. Nah, karena memang orang kaya, rumahnya di sana juga gede, bertingkat, di bukit lagi. Nah, waktu saya bilang, kamu kok nurut? Ya, kita tiap hari cuma berdoa, Pak. Doa, tidak tahu apa yang terjadi, sudahlah, ngikut saja, mengalir. Setelah kita di sini sebulan, meledak di Ambon, habis semuanya, tidak ada yang ketinggalan. Coba, saya tidak nurut, turut habis. Kita cuma ikut saja apa yang Tuhan mau. Berarti saudara, saudara dan saya tidak perlu tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Jalan aja, banyak berdoa, baca firman, duduk diam, kau akan dituntun Tuhan. Apa yang kamu harus lakukan, lakukan. Jangan terlalu banyak ditanya-tanya membela Tuhan. Lakukan bagianmu. Karena Tuhan akan menuntun pribadi demi pribadi. Dilepaskan, dilindungi. Tapi kalau harus mati ya matilah. Ya dah. Kau pulang ke surga. Yang penting adalah peka terhadap pimpinan Roh Kudus, berjalan dengan dia langkah demi langkah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan, supaya anak-anak-Mu menyadari untuk menghadapi tahun depan apa yang harus kami lakukan. Kami kerap kali tidak tahu Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkau Maha Tahu dan Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami. Maka dari itu Tuhan, ingatkan kami, sadarkan kami bahwa tiap-tiap hari kami harus membayar harganya. Kalau tidak, satu saat kita harus membayar harganya berlipat kali ganda. Maka dari itu Tuhan, terima kasih kalau Engkau ingatkan kami, supaya kami tiap-tiap hari berjalan bersama dengan Engkau, karena kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa akan tuntunan-Mu, pimpinan-Mu, dan kemahakuasaan-Mu yang menuntun kami, yang memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.